Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyatihi la yu'khir rijali bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah wa ja'aluna min hisbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahshuruna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin wa al-fatihah sahmi kitab summa Muhammad bin Wa'afa'illah summa Syuruh Haqi Salah bin Umar Darat summa ila hadrat wal habib Abdullah bin Muhsin al-Antaf nafa'ana Allah bin ulumihim lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wa al-lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Bila anqal sampai hikmah yang ke-97. Idza waqa'a minka dzambun fala yakun sababan lisa'ika min husulil istiqamati ma'a rabbik. Jika engkau telah jatuh dalam perbuatan dosa, janganlah hal itu membuatmu putus asa untuk bisa beristiqomah bersama Tuhanmu.
faqad yakunu dzalika akhira dzambin qaddira alaika, karena bisa jadi itu adalah dosa terakhir yang ditakdirkannya bagimu. Ini makna terjemahnya. Maksudnya, apabila kita ngelakuin maksiat, karena manusia itu rata-rata tidak pernah lepas dari dosa, kecuali para nabi-nabinya Allah yang jelas-jelas mereka adalah orang-orang yang maksum. Selain para nabi, mungkin saja melakukan kemaksiatan. Apalagi sekarang nih lagi musim-musimnya nih, Habib kok maksiat. Kayak Habib kan bukan nabi, Habib kan juga manusia, gitu kan, begitu. Bukan maksum, bukan dijaga dari kesalahan. Sama kayak anaknya kiai, anaknya Habib, para gus-gus, sama. Jangan dianggap kalau mereka itu pasti terhindar dari kemaksiatan. Tapi ini adalah garis besar dari apa yang menjadi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka ketika kita ngelakuin kemaksiatan, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah, lalu bercita-cita untuk istiqomah dalam taubat tersebut. Istiqomah untuk terus-menerus menetapi keadaan taubat tersebut, dan bercita-cita untuk berhenti dari segala macam dosa. Ini niat ini harus ada, cita-cita ini harus ada. Lalu kok kemudian pada hari yang lain kita terjatuh kembali dalam perbuatan maksiat yang tanpa kita rencanakan, maka hendaklah kita segera taubat kembali kepada Allah. Walaupun itu terjadi berkali-kali pada kita, maka tetap kita harus kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena jangan ikut-ikutan apa yang menjadi bisikannya iblis. Ngapain taubat kalau nanti akan maksiat lagi? Mendingan udah maksiat aja sekalian, taubatnya belakangan. Itu iblis, itu setan yang begitu. Kita tidak boleh mengikuti hal itu. Kita harus melakukan, ketika kita melakukan satu kemaksiatan, maka segera bertaubat. Taubat yang telah kita lakukan, kemudian kok terjatuh pada kemaksiatan lagi, taubat yang lalu nggak batal, nggak gugur, nggak, tetap dihitung taubat. Ketika maksiat lagi, jalan keluarnya ya taubat lagi. Jangan maksiatnya banyak, taubatnya cuman sekali. Nggak cukup, enggak, gitu loh. Ini digambarkan oleh Allah, banyak gambarannya. Digambarkan oleh Allah seperti apa? Tubuh kita yang penuh debu, penuh daki. Jangan mandinya seminggu sekali buat daki seminggu. Gosoknya kesusahan nanti.
Kalau hari ini berdaki, hari ini mandi. Besok berdaki lagi gimana? Ya mandi lagi. Berdaki lagi? Ya mandi lagi. Emang jalan keluarnya hanya itu. Kalau ada yang kotor, segera dicuci, dibersihkan. Jangan udahlah, biarinlah. Sama-sama besok mau kotor lagi. Sekalian aja lah nanti bersihinnya. Ya kayak ente makan, habis makan cuci piring, terus makan ini kotor lagi, jangan dicuci piringnya, tangannya jangan dicuci, sekalian aja nyucinya nanti. Mau begitu ente? Nggak mau. Piring dicuci, ntar dikotorin, terus cuci lagi, dikotorin lagi. Emang begitu, gitu loh. Jadi jangan ikut-ikutan iblis, jangan. Iblis ngajak kita untuk keluar dari hal-hal yang baik. Kayak bener loh, ngapain tobat lagi, maksiat lagi. Mendingan sekarang maksiat dulu, lalu sekalian tobat, udah nggak maksiat lagi. Siapa yang tahu besok kita akan maksiat atau enggak, kita nggak ngerti enggak. Jadi diingatkan kita bahwa ketika seseorang itu maksiat, maka segeralah bertobat. Ketika sudah bertobat, bercita-cita ingin terus dalam keadaan taubat, nggak mau mengotorinya lagi. Kok sampai terjadi kotor lagi, dosa lagi, ya taubat lagi. Kok kotor lagi, ya taubat lagi. Jangan sampai kita kehilangan hati untuk bisa mendekat kepada Allah gara-gara satu kemaksiatan yang kita anggap bahwa kemaksiatan itu akan terus berlangsung dan akan menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak demikian. Kenapa? Karena bisa jadi dosa yang kita lakukan hari ini adalah dosa terakhir kita. Maka segeralah bertobat. Lah besok kok nggak dosa lagi, Beb? Bisa jadi ente game over. Kalau game over maksiat lagi nggak? Kan berarti bisa jadi hari ini maksiat yang terakhir. Maka segeralah bertaubat dan berharap kita melanggengkan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bisikannya setan begitu, untuk menghilangkan istiqomah. Kalau ente maksiat, taubat lagi, maksiat, taubat lagi, maka sudah tidak ada harapan untuk bisa istiqomah, karena taubatmu tidak diterima oleh Allah. Jadi ngapain taubat? Dianggap taubatnya nggak diterima oleh Allah, maka ngapain kamu taubat kalau nanti akan maksiat lagi? Maka jangan mengikuti apa yang dijadikan bujukannya setan. Setan terkadang juga berkata begini, jangan buru-buru tobat, kumpulkan saja dulu maksiatmu biar banyak, nanti baru kamu taubat. Jadi caranya setan macam-macam. Maka jawablah, wahai setan, saya harus bertaubat karena mungkin saja ini merupakan dosa terakhirku dan setelah ini aku akan mati. Wahai setan, bahwa Tuanku adalah zat yang mengampuni dosa, maka dia menyukai hamba-hamba yang bertaubat. Kata siapa tobat nggak diterima? Tuhan cinta, Allah cinta pada orang-orang yang ahli bertaubat.
Bahkan istighfar itu dianjurkan terus-menerus. Bukan hanya kalau maksiat saja gitu. Istighfar itu adalah amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk ahli maksiat. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu wal ghafurur rahim." Hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Sungguhnya Allah Maha mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguhnya Dialah yang Maha mengampun dan Maha penyayang. Maka janganlah menjadi orang yang putus asa untuk menjadi orang baik atau menganggap pada seseorang itu tidak akan diampuni oleh Allah, baik dirinya atau orang lain. Kalau ente lihat orang kok ahli maksiat, nah percuma, dia mah nggak bakal diampuni dah, dosanya udah banyak banget, nggak bakal diampuni. Jangan demikian. Sebanyak apapun dosa, maghfirahnya Allah lebih luas dari dosa kita. Kita kan dengar cerita bagaimana orang yang membunuh 99 orang, yang kemudian mau bertobat. Ketika dia mau bertobat, datang ke seorang siapa? Pendeta. Ini cerita zaman Bani Israel. Kemudian dikatakan bahwa dosa kamu nggak akan diampuni, ente sudah membunuh 99 orang, ya sudah, biar genep dibunuh lagi, biar 100 gitu. Tapi tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam ayat yang lain, wala tayasu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmatnya Allah. Sungguhnya orang yang berputus asa itu tidak lain adalah mereka adalah orang-orang kafir. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah cinta pada orang bertaubat dan pada orang-orang yang mensucikan diri. Dalam hadits qudsi Allah berfirman, telah berbuat dosa hambaku, lalu dia mengucapkan, ya Allah ampuni dosaku. Maka Allah menjawab, wahai hambaku telah bertaubat dan dia tahu bahwa ada Tuhan yang bisa mengampuninya. Lalu dia kembali berbuat dosa dan mengucapkan, ya Allah ampuni dosaku. Maka Allah menjawab, hambaku telah berbuat dosa dan dia tahu bahwa ada Tuhan yang memberikan ampunan. Lalu dia kembali berbuat dosa dan mengucapkan, ya Allah ampuni dosaku. Maka Allah menjawab, wahai hambaku, lakukanlah sesukamu apa saja, maka aku akan selalu mengampuni dosa-dosamu. Udah terserah ente lah mau ngapain lah gitu. Yang penting taubat. Coba. Ini menunjukkan bahwa kita disuruh ngelawan apa yang jadi bisikannya iblis. Nah, kata Nabi apa? Ada maksiat yang baik. Sahabat bingung, ya Rasulullah,
ada maksiat baik. Maksiat apa? Maksiat yang dibarengi dengan taubat. Itu maksiat yang baik. Tapi kalau maksiat yang nggak dibarengi taubat, itu seburuk-buruknya maksiat. Maka kata Allah apa? Terserah ente mau ngapain aja, yang penting habis maksiat taubat. Nabi bersabda, setiap manusia itu punya kesalahan, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah loh, sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah orang yang mau bertobat. Nabi bersabda, sungguhnya Allah mencintai orang yang sering melakukan dosa lalu taubat. Jangan berhenti di sini, bahaya nih, dipotong bahaya nih kalau Allah cinta sama orang-orang yang suka melakukan dosa lalu bertaubat. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkata, sebagaimana engkau suka berbuat dosa dan menjadikan dosa sebagai kebiasaanmu, maka seharusnya kamu juga suka bertaubat dan menjadikan taubat sebagai kebiasaanmu. Jadi nasihat untuk orang yang berbuat maksiat, itu nasihat terbaiknya apa? Taubat. Bukan jangan maksiat. Ancaman Allah udah banyak. Yang perlu kamu sampaikan kepada orang itu adalah taubat. Jangan bosen-bosen taubat. Boleh kamu bosen maksiat. Gua kok maksiat terus bosen lama-lama. Jangan gua taubat terus bosen, ngapain kok? Jangan sampai bosen taubat. Kalau ente menjadikan maksiat sebagai kebiasaan, maka jadikan taubat pula sebagai kebiasaan. Kenapa? Kata Nabi, barengilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Setidak-tidaknya apa? Impas, gitu. Jangan sampai min banget maksudnya. Kalau udah maksiat, taubat. Maksiat, taubat. Gitu. Hingga apa yang kita lakukan dari segala macam bentuk yang ada di dalam kehidupan kita, ketika itu keluar dari perintahnya Allah, maka segera ganti dengan yang mendekatkan diri dengan perintahnya Allah. Dia habis keluar, masuk lagi, keluar, terus begitu. Kenapa? Karena memang itulah ujiannya manusia. Kadang nggak untuk diri, tapi untuk orang lain. Coba bagaimana sikap orang lain melihat ente. Ada orang yang diceritakan orang ahli ibadah yang luar biasa sampai punya karomah. Allah jadikan ada orang ahli maksiat yang kemudian dia jijik melihat orang ahli maksiat itu. Gara-gara dia jijik lihat ahli maksiat itu, semua kelebihan yang Allah berikan dicabut oleh Allah. Jadi orang yang Allah bikin maksiat bisa jadi itu ujian untuk dirinya udah pasti, dan ujian pula untuk orang lain. Bagaimana kamu melihat orang-orang tersebut? Sama dengan orang-orang yang fakir. Orang fakir juga ujian untuk dirinya dan ujian pula untuk orang lain. Bagaimana kamu melihat mereka? Bagaimana kamu punya kasih sayang sama mereka? Maka pada orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah banyak kebaikan, kita yang diberikan harus punya rasa kasih sayang kepada mereka. Orang-orang yang ahli ibadah, orang yang ahli berbuat baik, ketika lihat orang-orang yang ahli maksiat, doakan mereka. Makanya ada seorang sufi jalan bersama murid-muridnya. Ketika lagi jalan, bertemu dengan gerombolan pemuda yang lagi pesta narkoba.
minum minuman keras, lagi main perempuan, lagi pesta. Maka murid-muridnya minta pada gurunya, wahai guru, doakan mereka agar masuk neraka, guru. Ini udah kebangetan, masa ada malunya di depan orang begini-begini. Gurunya angkat tangan, ya Allah, Engkau bisa bikin mereka maksiat di dunia, maka Engkau bisa bikin mereka masuk surgamu, ya Allah. Muridnya bingung, ya guru kok begitu? Gak mungkin mereka masuk surga. Kata siapa? Yang namanya masuk surga itu jalannya ketika dia maksiat akan didahului dengan taubat. Maka ketika seorang ulama mengatakan mudah-mudahan ente masuk surga, itu maknanya mudah-mudahan kamu bertaubat, dan taubatnya diterima oleh Allah, maka Allah akan masukin kamu ke surga. Begitu. Oh, doain orang masuk surga aja kok pelit banget, ya ini yang punya surga aja. Jadi ketika melihat orang yang ahli maksiat, ya Allah, Engkau bisa bikin mereka maksiat di dunia, maka Engkau juga bisa bikin mereka masuk surga. Gimana caranya? Ya caranya Allah bikin mereka bertaubat, Allah ampuni, lalu Allah masukin ke dalam surganya. Bener. Begitu si ulama selesai berdoa, salah satu dari mereka datang ke ulamanya, cium tangan, kemudian ngajak yang lainnya untuk datang, sampai semuanya taubat dan jadi muridnya. Coba, ini doanya ulama begitu. Nah, orang yang belum sampai pada makna hakikat ini, kayak murid-muridnya, kayak yang sudah jadi ahli ibadah, hebat banget. Wah, saya mah paling top. Yang lain yang nggak ibadah, kecil, gedek lihat orang-orang yang ahli maksiat. Ini orang-orang yang jangan sampai ketika kita sudah diingatkan dengan hikmah ini, maka kita punya kesadaran untuk bisa senantiasa menghindari kemaksiatan. Ketika kita maksiat, segera bertaubat. Begitupun ketika kita melihat orang lain yang ngelakuin maksiat, maka jangan kemudian mengecilkan mereka dengan mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah masuk surga, mereka nggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan demikian. Udah mau selesai, udah habis. Ini hikmah kali ini punya wasiat yang seperti itu. Ketika kita bisa menghindar maksiat, maka hindari maksiat. Ketika kita maksiat, maka segera bertaubat. Dan istiqomah dari bertaubat harus jadi niat kita. Ketika kita lihat orang lain maksiat, maka jangan mengecilkan mereka, karena mungkin saja Allah mengampuni dosa-dosa mereka, dan boleh saja Allah hari ini menjadikan mereka maksiat, boleh jadi kita besok yang dijadikan maksiat. Jangan pernah mengecilkan orang-orang yang maksiat, maka hanya bisa doakan mereka dan berharap kebaikan yang Allah berikan pada kita hari ini diteruskan oleh Allah untuk terus bisa berbuat baik sampai akhir hayatnya kita, insya Allah. Ini hikmah yang penting yang dipakai untuk mengingatkan kita para ahli maksiat. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari kemaksiatan, bisa melakukan kebaikan, segera taubat kepada Allah, dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna Bianana katarabna Wa anana asrafna
على الله أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رأتي واغفر ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسما فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي وآله وصحبه قاسي صحبي والحمد لله في البدء والتناهي ونرى بك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.